Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Yang karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmat Allah Subhanahu wa taala segala niat baik hamba bisa terlaksana. Kita nih sekarang jamaah, alhamdulillah di bulan Ramadan. Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan ini kata Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan-kemuliaan, memiliki keberkahan-keberkahan. Dan kita sekarang berpuasa. Kita ini mampu berpuasa bukan karena kita hebat. Bukan karena kita pintar. Bukan karena kita memiliki harta. Tapi kita bisa berpuasa itu murni dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin. Kita bisa sholat. Kita bisa berdiri lama untuk melaksanakan sholat tarawih. Kita bisa bersahur. Itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang pantas dipuja dan dipuji kecuali hanya Allah Jalla Jalaluh. Maka perbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, karena memuji Allah di bulan Ramadan saat ini di bulan Ramadan tidak sama dengan memuji Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan. Akan dilipat gandakan tatkala seseorang memperbanyak memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan jangan lupa perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam, keberkahan, kenikmatan senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu. Untuk Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Semoga bersambung kepada keluarga-keluarga beliau, kepada istri-istri beliau yang tercinta, kepada putra-putri beliau, dan kepada seluruh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah memberikan kepada mereka hidayah agama Islam. Dan semoga bersambung kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti para sahabat di dalam kebaikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya banyak kemuliaan-kemuliaan yang telah Allah janjikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap pahala, bukan berpuasa karena ingin dipuji. Bukan berpuasa karena ingin mendapatkan harta, mendapatkan keuntungan tertentu, tidak. Akan tetapi mengharapkan pahala dari Allah Rabbul Alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini bulan Ramadan. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ini adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang tidak kita pungkiri lagi jamaah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim. Di bulan Ramadan, Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185. Insya Allah kita hafal ayatnya. Sebagian di antara kita hafal ayatnya.
Kita sering mendengarkannya di masjid-masjid tatkala imam membacakan ayat ini. Kita sering membacanya di awal Ramadan. Semua dari kita tatkala membaca Al-Quranul Karim, apabila dimulai di surah Al-Baqarah, mereka akan melewati ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah mengatakan, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim diturunkan di bulan Ramadan. Sebagian di antara kita tidak tahu untuk apa Al-Quran ini. Al-Quran ini untuk apa sih sebenarnya? Apakah hanya sekedar dibaca tulisan Arabnya, selesai hatam di bulan Ramadan kemudian disimpan? Atau untuk kita pelajari? Allah mengatakan di ayat yang selanjutnya, sambungan ayat ini, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ini kita, kalau kita sudah mendapatkan rambu-rambu di dunia, ke sebelah kanan ini adalah jalan menuju jalan raya yang bisa mengantarkan seseorang ke tempat yang aman. Kemudian jalan sebelah kiri ini mengantarkan seseorang kepada jalan yang tidak jelas, bisa tersesat. Maka termasuk kebodohan jamaah, termasuk kebodohan. Tatkala kita sudah memiliki petunjuk jalan, rambu-rambu untuk selamat di dunia, kita contohkan jalan tadi, kemudian kita masih tersesat, maka ini termasuk kebodohan. Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, hudal linnas. Ini Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi manusia. Seseorang yang ingin sukses di dalam kehidupan dunia dan akhirat, baca Al-Quranul Karim. Baca Al-Quranul Karim. Al-Quran sebagai petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyinatin minal huda, dan memperjelas tentang petunjuk tersebut. Kita ingin mendapatkan petunjuk itu gimana sih? Bagaimana caranya? Ini baca Al-Quranul Karim. Baca Al-Quranul Karim. Wal furqan, dan sebagai pembeda. Al-Quran ini sebagai pembeda jamaah. Kita akan mengetahui ini loh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibolehkan, ini yang tidak dibolehkan, dijelaskan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim, kata Allah, tibyanan likulli syai'. Al-Qur'anul Karim sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Ini Al-Qur'anul Karim. Maka pada kesempatan kali ini jamaah, para pendengar dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan memberikan kita kekuatan agar kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Kita akan berbicara tentang Al-Qur'anul Karim. Kita mengambil kitab dari 31 faedah dalam mentadaburi dan membaca Al-Qur'anul Karim dari kitab Syekh Shalih Al-Munajjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita untuk membaca kitab ini dan mengkaji sehingga kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita. Syekh mengatakan di sini, Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa wahyuhu, dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Quranul Karim. Wa risalatuhu ila khalqihi, dan Al-Quran ini adalah surat dari Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala, untuk manusia dan jin. Allah mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Kemudian Syekh mengatakan, wa hablullahil matin, dan Al-Quran itu adalah tali yang kokoh, tali yang kokoh, yang kuat. Maksudnya, apa maksud Syekh di sini? Maksudnya adalah, barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim,
Ini ada Al-Quranul Karim yang telah Allah turunkan kepada Nabi-Nya SAW. Kemudian beliau sampaikan kepada umatnya alaihi salatu wassalam. Kemudian apabila kita berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, kita akan selamat. Dengan syarat kita memahami Al-Quranul Karim dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tidak boleh kita memahami Al-Quran dengan akal kita, walaupun kita pintar. Tidak boleh kita memahami Al-Quranul Karim dengan kepandaian kita saja. Walaupun kita seorang doktor, walaupun kita seorang insinyur, walaupun kita seorang profesor. Tidak boleh jamaah. Kita harus memahami Al-Quran, memahami agama Islam ini dengan apa? Dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dia akan berhasil dan akan diberi petunjuk jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sebab Al-Qur'an ini. Kita baca nih Al-Qur'anul Karim, kita akan mendapatkan jalan yang lurus. Allah akan antarkan kita kepada jalan yang lurus. Akan Allah berikan jalan yang lurus kepada hambanya yang membaca Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah yang kokoh. Berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Ini yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 103. Kemudian Al-Quranul Karim wa huwa hudan, dan Al-Quran itu adalah petunjuk. Wa furqan, dan Al-Quran adalah pembeda. Wa mau'izatun, dan Al-Quran adalah pelajaran. Kita akan mendapatkan di dalam Al-Quranul Karim pelajaran-pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita orang-orang saleh, cerita para nabi, tentang hukum, di dalamnya akan disebutkan. Yang itu akan mendapatkan kepada kita tatkala kita membacanya, kita akan mendapatkan pelajaran yang begitu banyak di dalam Al-Quranul Karim. Wa huwa dzikru al-hakim. Dan Al-Quran adalah zikir yang penuh hikmah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Allah mengatakan di dalam surat Yunus ayat ke-57, afwan. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian mau'izatum mir rabbikum, yaitu pelajaran dari Rabb kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh yang berada di dalam dada, hati kita maksudnya. Hati kita terkadang sempit, kadang ingin marah saja, kadang galau, memikirkan sesuatu yang terjadi atau memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Sempit dadanya. Maka baca Al-Quranul Karim. Wahudan, dan nasihat berupa petunjuk. Warahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini Al-Quranul Karim. Waqala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadza basairu linnas. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Ingat, Al-Quran ini pedoman bagi manusia. Wahudan, dan sebagai petunjuk. Warahmatun, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Allah itu sayang kepada kita. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, barang siapa yang ingin masuk surga, maka ini caranya. Barang siapa yang ingin masuk neraka, ini jalannya. Yang ingin durhaka kepada Allah, ini sudah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Tatkala kita melakukan sesuatu yang tidak Allah perintahkan, maka Allah akan ancam kita dengan neraka. Dan kejahatan, maksiat yang paling besar kepada Allah adalah berbuat syirik. Tatkala kita melaksanakan syirik, mengerjakan syirik, mati dalam keadaan berbuat syirik, na'udzubillahi min dzalik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin kita berada di dalam neraka selama-lamanya.
Ini bagi orang-orang yang berbuat syirik dan mati dalam keadaan berbuat syirik. Dan Allah juga mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, barang siapa yang mentaati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, faqad ata'a Allah, maka dia sungguh telah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah janjikan surga kepadanya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia sukses walaupun miskin. Walaupun dia tidak punya makanan pada hari itu. Tapi itulah orang yang sukses, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatun, dan Al-Qur'an adalah kasih sayang Allah kepada kita. Allah berikan kepada kita. Liqaumi yuqinun, untuk kaum, untuk orang-orang yang meyakini, orang-orang yang yakin. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nisa 174, yang sebelumnya Al-Jathiyah ayat 20. Adapun di dalam surah An-Nisa 174 Allah mengatakan, wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami telah menurunkan kepada kalian, yaitu kepada manusia, nuram mubina, yaitu cahaya yang terang benderang, cahaya yang jelas, cahaya yang nyata, cahaya yang bisa menerangi jalan kita. Dan Allah juga mengatakan, Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allah mengatakan, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quranul Karim, sebagai pembeda yang hak dan yang batil, tauhid yang syirik, dijelaskan di dalamnya. Ala abdihi, kepada hambanya. Al-Quran ini diturunkan kepada siapa? Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Liyakuna lil alamina nadhira, agar menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Di dalam surat Al-Furqan. Wa qala, Allah juga mengatakan, dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim. Demikianlah kisah Isa. Ini ayat ini berbicara tentang kisah Isa alaihissalam. Kami ceritakan kepadamu, kata Allah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ayat, dan kami juga sampaikan kepada engkau cerita Nabi Isa alaihissalam sebagai bukti-bukti, wa zikril hakim, dan Al-Quran itu di dalamnya adalah yang penuh hikmah. Al-Quran adalah yang penuh hikmah. Ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizallahu ta'ala. Ini yang poin yang pertama. Yang kedua, Al-Quranul Karim, Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan ini, la tanqadi ajaibuhu, keajaibannya tidak akan pernah terputus, tidak pernah habis. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi SAW. Misalnya tongkat Nabi Musa alaihissalam bisa berubah menjadi ular. Tongkat bisa membelah laut, dibelah dua. Kemudian kepada Nabi Sulaiman bisa menguasai jin. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang, dengan hewan. Kemudian setelah mereka ini wafat, setelah mereka ini meninggal, kemana mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada mereka? Selesai. Mukjizat tersebut hilang bersama dengan wafatnya mereka, alaihimussalatu wassalam. Dan berbeda dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim tidak akan habis mukjizatnya, akan selalu ada sampai datangnya hari kiamat. Selama-lamanya Al-Quran ini akan ada. Kapan habisnya? Tatkala hari kiamat itu datang. Wala yashba'u minhul ulama, dan tidak pernah merasakan kenyang siapa? Para ulama dalam mempelajari kandungan Al-Quranul Karim.
Terkadang kita ini hanya WhatsApp yang kita baca, hanya Telegram yang kita baca, dan media-media sosial yang lainnya. Sedangkan Al-Quranul Karim jarang dibaca. Sehingga sebagian di antara kita jamaah berjalan di muka bumi ini dalam keadaan terseok-seok. Tidak tahu arah mau kemana. Ini bagi orang-orang yang tidak membaca Al-Quranul Karim. Bahasa Inggris bisa. Bahasa Spanyol bisa. Bahasa yang lainnya bisa. Akan tetapi Al-Quranul Karim, bahasa Arab, tidak pernah ingin mempelajarinya. Masa bodoh. Tidak peduli dengan agama Islam. Taib. Anggap saja kita tidak bisa bahasa Arab. Akan tetapi bersemangatlah baca Al-Quranul Karim, baca artinya. Alhamdulillah jamaah. Terjemahan dalam bahasa Indonesia itu sekarang sudah tersedia. Kita tinggal baca. Baca Al-Quranul Karim agar kita faham maknanya. Apa sih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim? Maka baca Al-Quranul Karim, fahami maknanya agar kita faham apa maksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan hafizallahu taala, man qara'ahu, dan setiap orang yang membaca Al-Quranul Karim, allamahu Allahu ilmal awwalin, dan Allah akan memberikan kepada mereka ilmu generasi awal, wal akhirin, dan generasi akhir. Wa man qala bihi, dan setiap orang yang berucap dengan Al-Quranul Karim, shadaqa, niscaya dia adalah orang yang jujur. Orang yang berbicara dengan Al-Quranul Karim menyampaikan qala Allah, kemudian dia bawakan qala sahabah, para sahabat mentafsirkan seperti ini, maka dia adalah orang yang jujur. Dia adalah orang yang jujur. Kemudian wa man amila bihi ujira, dan barang siapa yang mengamalkan Al-Quranul Karim ujira, akan diberi pahala. Jangan kita mengatakan baca Al-Quran ini capek. Kita tidak ada mendapatkan apa-apa. Kita cuma capek, keringat, suara habis. Kita tidak mendapatkan pahala. La ya jamaah. Tidak. Kita membaca Al-Quranul Karim ujiro. Kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man hakama bihi, dan barang siapa yang berhukum dengan Al-Quranul Karim adalah, maka dia adalah orang yang adil. Wa man istama'a ilaih intafa'a, setiap orang yang mendengarkan Al-Quranul Karim, niscaya dia mendapatkan manfaat. Bagi orang yang mendengarkan Al-Quranul Karim, dia akan mendapatkan manfaat. Tapi ada orang-orang yang tidak mendapatkan manfaat tatkala mendengarkan Al-Quranul Karim, dikarenakan mereka tidak faham apa yang dibaca oleh imam. Nah, sekarang kita sholat tarawih. Kita di bulan Ramadan disyariatkan sholat tarawih di dalamnya. Maka kita tatkala selesai sholat tarawih, apabila kita tidak faham makna ayat, makna surat yang dibaca oleh imam pada sholat tarawih, maka baca tatkala pulang sholat. Dibuka. Ini tadi membaca surat Hud. Di situ disebutkan cerita Nabi Nuh. Membaca surat Maryam, Al-Kahfi. Apa sih isinya di dalamnya? Maka kita buka. Kita baca artinya. Agar kita faham apa yang dibaca oleh imam. Ini kata Syekh. Setiap orang yang mendengarkannya, niscaya dia mendapatkan manfaat. Kita sekarang di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim. Kita ingin mendapatkan manfaat tatkala mendengarkan Al-Quranul Karim, baca artinya. Baca artinya. Wa man da'a ilai, dan barang siapa yang mendakwahkannya, mendakwakan Al-Quranul Karim, hudiya ila siratim mustaqim, maka akan diberi petunjuk untuk meniti jalan yang lurus. Akan diberikan petunjuk untuk meniti jalan yang lurus.
Wa manittaba'ahu, dan barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat jamaah. Wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara. Allah mengatakan di dalam surat Thaha 123, Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku, kata Allah, telah datang petunjuk kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dari aku. Famanittaba'a hudai, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, tidak akan sesat dan tidak akan celaka, tidak akan sengsara hidupnya. Nah, sekarang Al-Qur'anul Karim sudah diturunkan oleh Allah. Bahkan sudah ada di saku-saku kita, di handphone kita. Tinggal kita ini ingin mengikuti Al-Qur'anul Karim atau malah ingin berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Kalau orang yang mengikuti Al-Qur'anul Karim, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara hidupnya. Dan sebaliknya, bagi orang yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim, hidupnya akan tersesat dan hidupnya akan sengsara. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas mengatakan, menjelaskan maksud ayat tersebut. Apa maksudnya tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara, tidak akan celaka? Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Maka Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita, subhanallah, begitu indahnya agama Islam ini jamaah. Kita tatkala bingung memahami Al-Qur'anul Karim, kembali kepada pemahaman para sahabat. Lihat, dakwah salaf ini menyampaikan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Lihat di dalam kitab Syekh Shalih Al-Munajjid. Beliau bawakan satu ayat, kemudian wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa qala Ibnu Abbas, salah seorang sahabat yang telah mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'alimhu ta'wil. Ibnu Abbas ini jamaah telah mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, faqihu fid din, berikan pemahaman agama kepada Ibnu Abbas dan ajarkan beliau ilmu tafsir Al-Qur'anul Karim. Maka Syekh di sini membawakan satu ayat dari Al-Qur'anul Karim dan beliau bawakan satu ucapan di antara para ulama sahabat, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa maksudnya fala yadhillu wa la yashqa? Wala yadhillu fid dunya, orang yang mengikuti petunjuk Allah yaitu Al-Qur'anul Karim tidak akan sesat di dunia. Walaupun orang-orang yang mengatakan, ada yang mengatakan Wahabi, ada yang mengatakan sesat, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan pemegang kunci surga dalam artian mencela, mengejek. Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban atas apa yang dikatakan oleh mereka-mereka yang tidak menyukai dakwah salaf. La yadhillu fid dunya, tidak akan tersesat di dunia tatkala kita berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, kemudian kita pegang pentafsiran Al-Qur'anul Karim dengan pentafsiran para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tidak akan tersesat di dunia, kata Ibnu Abbas. Walaupun orang-orang memberikan stempel-stempel yang tidak enak didengar, tapi Ibnu Abbas telah memberikan kepada kita satu pegangan, la yadhillu fid dunya, tidak akan tersesat di dunia. Allahu akbar. Wala yashqa fil akhirah. Adapun di akhirat dia tidak akan celaka. Tidak akan celaka. Dia akan diberikan jaminan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang di bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim, maka sudah saatnya kita belajar Al-Qur'anul Karim. Yang belum faham alif, ba, ta, dan yang seterusnya sampai ya, kita belajar. Bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Kita datangi ustadz-ustadz yang ada di sekitar kita. Kita datangi majelis-majelis ilmu. Ini loh ustadz, ana ini belum faham Al-Qur'anul Karim.
Ana ini nggak paham apa itu sa, apa itu sya. Ajarkan ana Ustadz. Ini termasuk kebaikan. Jangan malu belajar agama. Jangan malu belajar agama. Apalagi belajar Al-Quranul Karim. Makanya di dalam agama Islam ada 2 jenis malu. Yang pertama, malu yang terpuji. Apa contohnya? Malu tatkala bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu tatkala meninggalkan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Malu tatkala tidak berpuasa. Malu tatkala berbuka walaupun hanya sendirian. Malu kepada Allah. Ini adalah malu yang terpuji. Malu kalau seandainya kita tidak faham Al-Quranul Karim. Kemudian dengan malu tersebut kita semangat untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Ini adalah malu yang terpuji. Adapun malu yang tercela adalah malu tatkala belajar agama. Ini adalah malu yang tercela, Malu yang tidak bagus. Tatkala seseorang tidak ingin mempelajari Al-Quranul Karim, saya ini tidak faham alif bata, malu belajar. Malu tatkala belajar kepada orang yang masih muda. Lah, jangan malu belajar agama. Bahkan malu yang seperti ini, malu tidak ingin belajar ilmu agama, ini adalah malu yang tercela. Maka sekarang momentum di bulan Ramadan adalah momen agar kita faham Al-Quranul Karim. Kita akan ditanya, tatkala kita hidup di zaman yang modern ini, tatkala teknologi yang semakin canggih, ustadz-ustadz bertebaran di sekitar kita, bisa lewat handphone, ada aplikasi-aplikasi. Tatkala ingin bertanya kepada ustadz, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, kenapa tidak bisa membaca Al-Quranul Karim? Kenapa tidak bisa baca Al-Quranul Karim? Akan Allah tanya. Kita tidak memiliki alasan saat ini untuk tidak faham Al-Quranul Karim. Maka belajar, jangan pernah malu untuk belajar agama Islam. Dan khususnya pembahasan kita adalah tentang Al-Quranul Karim. Jangan pernah malu ingin pandai membaca Al-Quranul Karim. Ini poin yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Poin yang ketiga, Syekh mengatakan qiraatul Quran, membaca Al-Quran, wa ta'allumuhu, dan mempelajari Al-Quran, wa ta'limuhu, dan mengajarkan Al-Quran, wa hibzuhu wa tahfizuhu, dan menghafal Al-Quran, dan mengajari orang lain untuk menghafalkan Al-Quran, wa mudarasatuhu, dan mengajari orang lain untuk mempelajari kandungan Al-Quran, yaitu huwa min asyrafi matusrafu fihil awqad. Itu semua adalah aktivitas yang mulia untuk menghabiskan waktu di dalamnya. Jangan sampai 1 jam di bulan Ramadan itu terlewat hanya untuk hal yang sia-sia. Jangan sampai 2 jam di bulan Ramadan kita sibuk dengan bermedia sosial, kita sibuk dengan nonton televisi, kita sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka manfaatkan waktu di bulan Ramadan. Syekh di sini mengatakan, itu semua membaca Al-Quranul Karim, menghafal Al-Quranul Karim, mengajari Al-Quranul Karim, mengajari untuk menghafal Al-Quranul Karim, itu semuanya adalah aktivitas yang bisa menghabiskan banyak waktu di dalamnya. Ini Al-Quranul Karim. Wa tubzalu fihil amwal, dan yang paling mulia untuk membelanjakan harta di dalamnya. Yang paling mulia untuk membelanjakan harta di dalamnya. Nah, kita ingin pandai membaca Al-Quranul Karim itu butuh biaya. Terkadang kita harus sekolah, kita harus mondok, kita harus kuliah, butuh biaya. Terkadang kita harus safar keluar kota, harus mengeluarkan duit untuk perjalanan. Maka aktivitas yang seperti ini adalah aktivitas yang mulia dalam menghabiskan harta. Kita membelanjakan harta kita di jalan Allah, termasuk di antara yang paling mulia adalah ingin pandai membaca Al-Quranul Karim. Dan yang paling mulia untuk mengeluarkan duit di dalamnya, tatkala kita mempelajari Al-Quranul Karim. Kemudian jamaah jangan pelit
untuk mengeluarkan duit dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Ilmu kedokteran, berapa duit yang dihabiskan tatkala kita ingin menjadi dokter? Mungkin 100 juta, mungkin 80 juta, atau juta-jutaan. Ana juga tidak tahu. Itu untuk urusan dunia. Kita ingin kuliah agama, mungkin jadi arsitek dan yang lainnya. Mungkin puluhan juta. Ini untuk urusan dunia. Kalau kita manfaatkan niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita jujur bertakwa tatkala bekerja, kita mendapatkan pahala. Adapun kalau hanya untuk urusan dunia, hanya semata-mata karena ingin mendapatkan jabatan, mendapatkan gelar, ingin mendapatkan harta dunia semata, maka tidak mendapatkan pahala. Ini untuk urusan dunia. Mampu membelanjakan harta berjuta-juta. Kalau untuk urusan agama, sebagian di antara kita ini pelit. Tatkala menyekolahkan anaknya di pondok, uang masuknya mungkin 30 juta. Dia mengatakan, oh mahal. Mahal sekali Ustadz. SPP-nya mahal Ustadz. Biayanya mahal sekali. Ini kalau untuk urusan akhirat. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, idza matal insan in qata'a amalu illa min salas. Apabila anak Adam itu wafat, maka terputus aktivitas amalannya. Tidak bisa lagi sholat. Tidak bisa lagi berpuasa. Tidak bisa lagi amalan-amalan yang lainnya. Di antaranya disebutkan oleh Nabi SAW yang bisa membantu kita selamat di kuburan apa? Waladun soleh yada'u lahu. Yaitu anak yang soleh yang bisa mendoakannya. Ini yang akan sampai kepada orang tuanya. Ini tabungan yang terbesar bagi kedua orang tua. Tapi sebagian di antara kita, kalau untuk urusan akhirat mahal. Jauh. Habis duit. Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan, Allah itu benci terhadap orang yang faham ilmu dunia, namun bodoh terhadap ilmu agama. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Allah itu benci, Allah itu murka bagi orang yang faham dunia, namun sebaliknya bodoh dalam urusan akhirat. Maka jangan pelit. Kalau seandainya benar-benar anak kita ingin nuntut ilmu agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mempersulitnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu aktivitas jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah baginya tariqan ilal jannah, yaitu jalan sampai ke surga. Bayangkan, jangan khawatir masalah rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kami yang memberikan rezeki kepada kalian wa iyyahum, dan kepada anak-anak kalian. Maka kalau untuk urusan akhirat, jangan pernah takut dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian tidak mahal, tidak sampai 30 juta, tidak sampai 50 juta. Untuk anaknya yang ngaji di musola, di masjid-masjid kampung, 50.000 pun per pekan ataupun per bulan untuk biaya listrik masjid, tetap merasa keberatan. Tapi kalau untuk dunia, nomor 1, paling terdepan. Maka kita rubah pola pikir kita, bahwasannya kita ini harus terdepan dalam perkara akhirat. Dalam perkara akhirat. Kemudian Syekh juga mengatakan, wa ashabuhu, maka orang-orang yang melakukan aktivitas tersebut, menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quranul Karim, hum kattaji, mereka seperti orang-orang yang mengenakan mahkota. Allahu Akbar. Ala ru'usi, di atas kepala-kepala mereka. Wa kasyamsi lid dunya,
dan mereka sahibul Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghabiskan waktu dengan Al-Quran, mereka layaknya matahari bagi dunia. Allahu Akbar. Matahari bagi dunia. Maksudnya adalah sebagai penerang kepada kebaikan. Kita berdakwah, kita dakwakan Al-Quran, kemudian kita bawakan ucapan para sahabat. Indah agama Islam ini. Tidak merepotkan. Sekala kita bingung mentafsirkan Al-Quranul Karim, jangan kita tafsirkan dengan kepintaran kita, namun kita tafsirkan dengan pemahaman para sahabat. Kemudian Syekh mengatakan, wa ahlul Qur'ani ta'alluman wa ta'liman hum khairun nas. Allahu Akbar. Adapun ahlul Quran, orang yang senantiasa berpegang dengan Al-Quranul Karim, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kemudian mereka mempelajari Al-Quranul Karim, wa ta'liman, mempelajari Al-Quranul Karim, dan mereka itu adalah orang-orang yang paling baik. Mereka adalah manusia yang terbaik, kata Syekh di sini. Wa ahlul Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, mereka adalah manusia yang paling baik. Wal mustaghiluna bil Quran hifzan, dan mereka yang sibuk dengan menghafal Al-Quran, wa dirasatan, dan mempelajari Al-Quran, wa fahman, memahami Al-Quran, wa tadabburan, dan mentadabburinya, hum ahlullahi wa khassatuhu. Mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan Allah kedudukannya, dan orang-orang yang kedudukannya itu khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bawakan hadis. Dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis disebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW mengatakan, orang yang terbaik di antara kalian, khairukum, orang yang paling baik di antara kalian, orang yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini orang yang paling baik. Sebagian di antara kita meremehkan guru ngaji. Guru ngaji. Berapa sih yang dia dapatkan? Mungkin 100.000 per bulan. Jangan diremehkan. Mereka ini, kata Nabi SAW, adalah manusia yang paling baik. Ini guru ngaji. Dan kita yang berprofesi sebagai guru ngaji, jangan menganggap remeh pekerjaan kita. Pekerjaan kita itu mengajarkan Al-Quranul Karim, itu adalah pekerjaan yang telah dijaminkan oleh Nabi SAW sebagai orang yang paling baik. Dan Rasul SAW juga menyampaikan, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki orang-orang khusus di kalangan manusia. Ternyata di kalangan manusia ini ada orang-orang yang khusus kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu, para sahabat bertanya. Para sahabat ini penasaran, kepo para sahabat. Dan kita pun penasaran. Siapa mereka? Orang-orang yang memiliki kekhususan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manhum? Siapa mereka? Orang-orang yang khusus itu? Qala, Nabi SAW menjawab, hum ahlul Qur'an, ahlullahi wa khassatuhu. Mereka adalah ahlul Quran, orang-orang, mereka itu adalah orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim, yang sibuk menghabiskan waktunya dengan Al-Quranul Karim, yang senantiasa mengamalkan Al-Quranul Karim, dan mereka itu adalah ahlullah, orang-orang yang sibuk dengan Al-Quranul Karim, wa khassatuhu, dan orang-orang itu adalah orang-orang khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan oleh Syekh. Orang yang sibuk dengan Al-Quranul Karim, yang menghabiskan waktunya, maka mereka adalah orang-orang khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian poin yang keempat, Syekh mengatakan kafa ahlul Quran, cukuplah bagi ahlul Quran fakhron, menjadi kebanggaan, wasyarfan, dan menjadi kemuliaan, anna sakinata tanazzalu alaihim, bahwasannya ketenangan turun kepada mereka yang membaca Al-Quranul Karim. Fi majalisihim al-atirah, dan di majelis-majelis mereka yang mana majelis mereka itu berbau harum, seakan-akan taman surga. Seakan-akan taman surga. Ini majelis-majelis Al-Quranul Karim. Lihat dakwah salaf. Mereka menyampaikan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ini yang disampaikan oleh mereka. Maka tak dipungkiri lagi, tatkala ustadz-ustadz yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, mereka menyampaikan dakwah yang bersumberkan dengan Al-Quran, hadis Nabi SAW, pemahaman para sahabat, kajian-kajian mereka banyak diminati oleh masyarakat. Tatkala tabligh akbar, subhanallah, masjid-masjid itu full. Kenapa? Orang yang waras pun mereka akan sadar, mereka akan faham bahwasan yang disampaikan oleh mereka hafizahumullah ta'ala adalah kebenaran. Yang disampaikan Al-Quranul Karim, yang disampaikan hadis Nabi dan perkataan para ulama salaf rahimahumullah ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan wataghashahumur rahmah, dan rahmat Allah akan meliputi mereka. Naam, kita sering membaca di dalam Al-Quranul Karim, kita dapatkan rahmat dan rahim. Apa bedanya rahmat dan rahim? Rahman atau rahmat. Rahmat ini adalah kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk. Kita mendapatkan di dalam Al-Quranul Karim Ar-Rahmanir Rahim. Rahman di sini adalah rahmat. Rahman artinya kasih sayang Allah